berlatih menembak juga? Iya, saya dapat yang paling bagus apa sih namanya? Aku udah lupa, sorry, udah kelamaan. Expert shooter. Oh, jadi kamu jago nembak ya? Ternyata jago nembak. Sniper. Oh, akurasinya benar. Iya. Padahal waktu itu saya dapat apa sih? Tawaran? Namanya? Ya tawaran kan yang punya Miss Indonesia kan yang punya. Jadi bisa kalau mau jadi news presenter, mau jadi apa sih? Anchor. News ya. anchor. Terus menjadi actor, aktris, Sinetron? you know, whatever, you can do anything. Kalau saya peduli tentang apa yang orang lain katakan, itu saya pasti tinggal di Indonesia. Di Indonesia, ya? You know, Iya, it's iya. like nikah sama, you know, siapa gitu. Iya, oh iya loh banyak pengusaha Banyak yang itu kan, yang ngetok pintu. aku baru ingat. Halo. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan, bincang-bincang dengan diaspora Indonesia bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono, dan bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan tetap sehat dan semangat menjalani hidup dimanapun ya. Alam, kami berdua sekarang berada di mana nih, Alam? Jauh nih kita. Wah, Kita ini. ada di kota Baytown ya, Baytown. di Texas. Dan kali ini kita bersama mantan Miss Indonesia ya. Kristania Besau. Mungkin kita harus perkenalkan diri dulu. Halo, Mas Ya. Alam, Mas Supri, terima kasih banyak udah datang jauh-jauh, lagi hujan di luar. Anyway, bisa dipanggil Kristi aja untuk shortnya. Jadi tamu kita ini Kristi ini tahun 2006 ya Kristi ya, Iya. menjadi Miss Indonesia ya. Iya. Dan kemudian kemana? Ke Poland ya. Polandia tahun 2006 untuk Miss World 2006. Yes. 2006 and then pindah ke sini. Langsung habis serah jabatan tahun 2007 datang Oh, langsung sini. ke California waktu itu 2 tahun di sana. Oh, Kenapa jadi itu? Waktu itu tahun 2007 saya sama my boyfriend at the time, kedua orang tua ibu kita di sini di USA. Jadi waktu itu pengen start new life dan datang ke sini pakai tourist visa. Jadi 2 tahun di California. Jadi tapi pas 1 tahun di sini, nggak sampai 1 tahun saya ganti jadi student visa, terus sekolah nursing. Jadi start nursing dari California, terus karena pakai international student it's so expensive, jadi kita pindah ke Kansas. Jadi 4-5 tahun di Kansas, bolak-balik itu di dekat Colorado. ketika menjadi Miss Indonesia, ya kan? Miss World. Miss Indonesia dong. Miss Indonesia. Kemudian tarung Iya, nanti iya. di Miss World. Saya Ya. masa. Nah, kemudian orang kan bilang karirnya pasti mudah dong. Untuk di Indonesianya. artis sinetron. Nah, kenapa waktu itu enggak kok tiba-tiba nyari susah di Amerika? I know. Ceritanya gini, Mas, kan saya grow up-nya di Manado. Jadi waktu itu emang ada waktu ke tugas Miss Indonesia di Jakarta ada nggak cocok banget karena harus ngomong lu gue, you know, it's like. Tapi saya juga pernah tinggal di Jakarta waktu masih kecil. Almarhum bapak waktu itu angkatan laut, jadi kita pindah-pindah sempat ke Beijing, China 3 tahun. Tapi apa namanya, it's not for me, you know, untuk Oh, I harus see. Environment-nya nggak cocok. ya. Padahal waktu itu saya dapat apa sih Tawaran? namanya? Ya tawaran kan yang punya Miss Indonesia kan yang punya. Jadi bisa kalau mau jadi news presenter, mau jadi apa sih? Anchor. News ya. anchor. Terus menjadi aktor, aktris, Sinetron? sinetron, you know, whatever, you can do anything. Terus aku juga dapat master apa sih? Ke sekolah dapat Beasiswa? beasiswa Beasiswa untuk untuk master degree di degree, Jakarta. oke. Ya. Oke, sebetulnya banyak kesempatan Iya, loh ya. banyak Kenapa kesempatan. kamu pergi? Terus ada ya kenapa? Because saya suka tantangan kan, saya, you know, jadi udah coba ini dunia modeling, and then I don't really like it. I mean I love it, the experience, it's really good. Tapi saya pengen
belajar tentang kehidupan lagi more, Terus waktu itu ada kesempatan datang ke Amerika, ya kita ambil aja waktu itu. Waktu itu nggak pernah berpikir, oke saya mencari beasiswa sekolah di Amerika gitu? Sebenarnya, waktu itu saya pengetahuannya nggak sampai situ. Waktu itu masih. Waktu jadi Miss Indonesia, saya waktu itu masih kuliah di Manado di Unstrat, ya. Oh, Samratulangi. Jurusan apa? International Business Administration. Oh, oke. Saya ada 2 semester lagi tapi nggak sempat di finish. Loh, kenapa kemudian dari sana belajar finance, di sini jadi nurse? Well, kan kebanyakan orang Asia, orang Indonesia kalau datang ke sini, it's always di kesehatan. It's a nurse. It's really good. Ini kan Kristi, anggaplah ya secara sederhana bagi saya membuang peluang nih jadi artis. Duitnya gampang loh ini ya. Mikirnya kan gitu ya. Kemudian memilih, kemudian menerima tantangan baru lah ya istilahnya ya. Hidup di Amerika yang mulai start dari nol, lagi dari negatif, dari minus. Nah, ada masa-masa sulit itu. Oh ya, of course. Waktu baru datang dari sini, dari Indonesia, ya everything is new. Nggak bisa masak, nggak bisa everything. Kan di sana kan ada yang nolong, betul, ya. Semuanya yang bersihin. So it's harus belajar dari bahasa, everything, semua belajar dari nol. Itu semuanya sudah dibayangkan belum? Ya? Belum. Waktu datang ke sini nggak membayangkan seperti itu? Ketipu saya, Mas. Ditipu. Membayangkan Amerika gitu loh. Sudah terlanjur ya, ketipu ya? Enggak, cuma bercanda. Ya. Tapi ya bayangannya kan, jadi waktu itu mama saya udah di sini duluan, jadi kirim duit dari Amerika, ke Indonesia dari dolar is good. So, tapi it's very good. Like for me, saya belajar, sekarang I know everything. Bisa masak, masakan Manado, masakan Indonesia, I can do it all. I can clean, I can babysit, I can work, everything. So. Yang di Indonesia mungkin nggak akan terjadi ya kalau misalkan tetap di Indonesia ya. Kalau di Indonesia punya anak 2, pasti ada 2 babysitter. Ada bibi yang bersihin rumah juga. Ini ada tukang kebun, repot pokoknya itu semua. Jadi awalnya banyak kesulitan, mungkin sedih, nangis mungkin ya, pernah nangis saya yakin itu. Tapi kemudian lama-kelamaan di sini yakin aja pasti nangis lah ya. Nangis lah ya. Tapi setelah itu kemudian sekarang ya udah ternyata bisa menyesuaikan diri. Begitu ya. Saya menjadi pribadi yang lain, karena yang mandiri dan sebagainya gitu ya. Mandiri ya, jadi bisa everything. I can do everything now. Jadi Kristi merasa lebih tough di sini, lebih kuat ya? Definitely yes. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah kuat ini Indonesia kan kemudian mengidentikan itu. Kristi ini pernah punya pekerjaan sebagai tentara gitu loh kan, diidentikan sebagai yang kuat. Kenapa kok jadi tentara itu ya? Nah, jadi pas saya ikut sekolah RN, jadi kan lulus LVN-nya yang 1 tahun, terus RN yang 2 tahun itu saya licensingnya nggak pass. Sekolahnya pass, tapi licensing untuk RN itu it's really hard. I failed it. So untuk sekolah lanjut untuk bachelor's-nya aku harus pass dulu license-nya. Ya, jadi saya kebetulan waktu itu ada opening untuk ada program MAFNI namanya, untuk orang-orang yang green card atau yang student visa bisa masuk di army. Jadi that's how like kesempatan bisa tetap legal di sini, saya masuk army. Ya gitu, langsung jadi citizen pas. Jadi dari student visa masuk army, kemudian jadi citizen ya. Nah, pengalamannya menjadi tentara di Amerika gimana? Apalagi gini loh ya. Putri Miss Indonesia. Orang kan mikir
gitu kan serba mudah gitu. Kemudian jadi tentara kan serba sulit itu, panas-panasan sebagainya. Well, dari dulu saya kan senang banget waktu SMA sempat paskibraka, ikut pramuka. oke. Jadi emang senang yang Outdoor activities ya. Oke. Jadi itu angkatan darat ya? angkatan darat ya, Regular. regular ya. Jadi waktu masuk Enlisted. enlisted ya, yang Yes. paling rendah ya, pangkat paling rendah ya itu ya. Oh, saya masuk E3. Jadi yang paling rendah kan dari E1, E2, E3. Karena saya waktu itu udah ada LVN school kan 1 tahun, terus kerja di Pengaruh ya? Dihitung ya. Jadi udah pernah kerja di klinik berapa bulan gitu. Jadi masuknya E3. Jadi pelatihannya untuk menjadi tentara berapa lama waktu itu? 3 bulan. 3 bulan. Berat Itu ya, yang berat ya. sebenarnya nggak berat, cuma dinginnya aja. Waktu itu saya masuknya training November, Desember, Januari. Jadi itu kan winter ya kalau Di mana itu? Di South Carolina. Oh, pas dingin itu ya. Yeah, Pas dingin. it's so cold. Enggak snow tapi sempat beku juga, it's like and then kan waktu itu umur saya 28 tahun waktu masuk. Jadi kebanyakan yang enlisted itu kan 18 tahun. Kebanyakan itu yang 10 tahun lebih muda. Iya, jadi kalau mereka lari, aku yang ketinggalan di belakang. Apalagi yang berat dirasa berat. Yang berat, saya ingat waktu itu Rock March terakhir. Jadi kita itu rock march-nya bangun jam 3-4 pagi, pakai full gear dari dari hat, Helmet gitu ya? everything, a backpack, I don't know, Berapa kilo? nggak tahu, I forgot, 50 pounds, I don't know. Wow. Pakai senjata, everything on, full gear, terus kita rock march-nya 12 miles. Tapi I think ada yang pimpin rock march kita itu. I think mereka kesasar gitu, jadi kita Muter-muter gitu. muter-muter nggak tahu. Jadi besoknya itu banyak banget yang ke apa sih namanya, yang minta izin ke puskesmas gitu. Oh, sakit ya. Because sakit. And then what do you call knees in Dengkul. Iya, dengkul gitu kayak udah nggak ada olinya. It's like besoknya it's like Kaku semua ya, stiff Iya. kaku ya. Jadi kita kan berat ininya, terus kita kayak lari-lari, bukan lari tapi kayak Jalan cepat. jalan cepat. Ya, nggak pernah cuma santai-santai. No, it's like kayak dikejar. March, ya, benar ya. Berlatih menembak juga. Iya, saya dapat yang paling bagus apa sih namanya? Aku udah lupa, sorry, udah kelamaan. Expert shooter. Jadi ada yang, expert shooter, terus apa tuh yang lain-lain lagi gitu. Oh, jadi kamu jago. Jago nembak ya? Ternyata jago nembak. Sniper. Oh, akurasinya benar. Iya. Kenapa bisa sangat bagus akurasinya? I don't know, natural ya. Jadi setelah 3 bulan lulus, kemudian terus ditempatkan di mana itu? Langsung di Fort Hood. Jadi di Fort Hood itu yang markas terbesar di Amerika. Amerika ya. Di kota apa itu Fort Hood? Killeen, cuma 3 jam dari sini, dekat Austin. Oh, di Texas ya. Oh, oke. Suka Hood nggak? ya. Selama penempatan? Iya, suka. Enggak I ada. love it, ya. Secara kan itu demanding kan secara kebutuhan fisiknya kan. Ya, jadi kita itu kayak propertinya negara kan, harus siap 24 jam. Oh, oke. Tapi jadi kalau kita di bidang kesehatan, di army kesehatan, banyak orang bilang itu kita we were not in the real army, because kalau di army kan biasanya standar misalnya jam 5 atau jam 6 mereka lari-lari kan seplatoon semuanya. Jadi kalau misalnya Mas masuk Fort Hood jam 6 pagi, semuanya itu pasti lihat orang-orang lari pakai kaos olahraga army itu semuanya. Tapi kita nggak wajib. participate. Oh, nggak tulis. Iya, because shift kita di rumah sakit kan 12 jam, kadang-kadang pagi, kadang-kadang malam. Jadi kita olahraganya sendiri. Kalau ada waktu off, kita olahraga sendiri. Jadi misalnya kalau yang army biasa, mereka kerja Senin sampai
Jumat. Terus kebanyakan Sabtu Minggu office-nya tutup atau pasti ada yang kerja 1-2 orang. Kalau kita Sabtu Minggu harus kerja. Harus masuk ya. Iya. Jadi schedule-nya beda. Jadi berapa tahun? 4 tahun ya? 4 tahun. Active duty itu ya istilahnya. Jadi biasanya kontraknya 4 tahun ya kayak gitu atau Iya, gimana? Kontraknya bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun. Kan ada active duty, ada yang reserve. Oke. Di sini emang lebih anu ya. Lebih fleksibel dan lebih complicated kayak anunya ya. Pilihan-pilihannya lebih banyak. Iya. Kalau di Indonesia kan enggak ya mungkin. Nah kalau sekarang Christy sendiri reserve atau enggak? Waktu itu waktu keluar saya inactive reserve. Jadi beda lagi sama reserve. Kalau inactive reserve itu jadi 4 tahun udah enggak lagi. Kalau reserve tetap melapor tiap bulan ya. Tapi kalau inactive reserve udah enggak lagi. Tapi dalam jangka 4 tahun itu mereka bisa, kalau ada perang di mana gitu mereka bisa panggil. Bisa masuk lagi. Oke. Posisi terakhir di tentara apa? Ranknya? Sergeant ya. Dan setelah misalnya keluar dari active duty sempat kerja di nurse juga? Enggak? Oh ya. Jadi pas keluar active duty saya jadi nurse, kerja di beberapa hospital. Terus 2 tahun selama masa COVID saya jadi travel nursing. Jadi pergi ke mana ya? Ke state lain. Oh penugasan gitu. Karena waktu itu kan memang banyak negara-negara bagian yang dilanda COVID lumayan parah kan memanggil nurse dari mana-mana ya. Dari negara bagian yang lain gitu ya untuk datang ya. Ngeri gak kamu waktu COVID itu? Enggak juga. Pemberani. Biasa aja. Biasa aja ya. It was fun. I mean stressful banyak. Apalagi waktu COVID-nya masih baru banget. Baru-baru ya. Kan kita banyak harus pakai ini, pakai itu, pakai ini. Oke, nah sekarang gini, pernah jadi Miss Indonesia, kemudian jadi pernah jadi Miss Indonesia, kemudian jadi tentara Amerika dan kemudian pindah warga negara Amerika gitu. Nah orang Indonesia suka ini nggak sih bilang, kamu pengkhianat. Oh ya, banyak yang orang-orang kan pasti ada yang negatif, ada yang positif, ada yang mendukung ada yang enggak. Terserahlah mau dibilang apa. Iya, karena hidup memang harus diperjuangkan. Ya hidup, mau bikin A, B pasti ada yang komen. Dan kita nggak bisa mengatur atau memaksa orang untuk berkomen sesuai dengan kemauan kita kan. Jadi apalagi netizen gitu kan. Ya. Tapi udah siap ya waktu itu ya dengan sentimen negatif kayak gitu ya. Siap nggak siap ya? I don't really care, I don't really care. Kalau saya peduli tentang apa yang orang lain katakan itu saya pasti tinggal di Indonesia. Di Indonesia ya? It's like nikah sama siapa gitu. Oh iya loh banyak pengusaha terkenal. Banyak yang itu kan, yang ngetok pintu. Aku baru ingat loh, tinggal jadi nyonya kaya. Iya kan, gampang kan. Gampang di sana, betul. Punya banyak teman modeling. Sekarang itunya gaya hidupnya is good. Tapi it's pilihan masing-masing. Kalau mereka senang, why not? Tapi kira-kira apa yang kalau misalkan yang Christy merasa miss atau kangen Indonesia apa, terus tidak enaknya hidup di sini seperti apa sih misalkan? Makanannya yang makanan kangen. Ya. Makanan apa mana tuh? Makanan Indonesia. Suka kangen ikan roa. Iya, barusan. Wah, itu enak sekali tuh menurut saya. Iya, waktu itu kan berapa bulan, 2-3 bulan lalu saya ngidamnya cakalang, roa. Jadi diminta dikirim dari Indonesia, dari Manado. Nah, dengan sekarang nih, dengan hidup yang berwarna di Indonesia ya. Itu luar biasa dari Miss Indonesia, kemudian jadi tentara, jadi perawat dan sebagainya. Nah, kamu bangga dengan pilihan hidup kamu yang kemudian mencolok begini? Ya, jadi pelajaran hidup. Ya, saya senang coba hal-hal yang baru. Karena Bapak dulu
angkatan laut, jadi kita tiap 2 tahun, 4 tahun pindah gitu. Jadi saya suka belajar sesuatu yang baru. Kayak ini kita mulai start bisnis tahun lalu, jadi mulai lagi. Tapi kalau udah ini lagi bisnis lagi proses state licensingnya, so it's a lot. Belajar gimana bikin LLC, belajar gimana, Sekarang bisa kamu dijelaskan kembali sekarang ke bisnis apa sekarang ini bisa jelaskan? Sekarang bisnisnya assisted living business. It's a small assisted living business. Jadi kalau di Indonesia itu seperti bukan rumah jumbo tapi apa ya? klinik perawatan orang tua gitu ya, semacam itu ya. Maybe. Mengapa kok bisnis di bidang ini? Kan alasannya? Karena baby boomers Oh, I lagi see. udah banyak udah makin mereka menua. Jadi mereka lebih menua, lebih assisted living itu yang akan marketnya akan dibutuhkan. It's a good market. Dan dia juga punya background. Dan di situ. background Jadi saya, udah tahu. kalau saya bukan nurse saya nggak berani buka. Ya. Jadi minimal walaupun dia tidak bekerja sebagai nurse bisa tahu lah, oh kamu salah dan sebagainya gitu ya. Yeah. Dan menarik juga akhirnya sekolah bisnisnya berguna. I know. Sekarang berguna sekarang ya. Kalau misalkan punya rumah yang seperti ini untuk dipakai untuk assisted living itu ya, itu salah satu persyaratan utama yang harus dimiliki apa? Misalkan tempat tidurnya atau apanya gitu ya kira-kira? Atau misalkan ada persyaratan Fasilitasnya. khusus dari Kayak ini ada fire extinguisher, sprinkler. wajib itu ya? Itu wajib and it's very expensive. Jadi ini kalau Berapa kayak itu berapa? $30,000. Itu 30.000 itu? Ya. Ya, tapi bukan cuma itu aja, ini yang apa? Jadi kalau ada apa namanya? Kalau Ada fire, smoke, di sprinkler kan it's a must. Terus kita pakai fire extinguisher juga. Terus kamarnya juga mungkin harus ada apalah khusus didesain khusus itu atau? Iya. Yang paling penting fall precautions-nya. Jadi kamar mandi nanti kamar mandinya harus ada rail. Pegangan untuk orang-orang tua ya. The hardest thing was just taking that leap, the risk factor, because, hundreds of thousands of dollars all at once to try to build the proper facility that you need for this business. It's a little bit scary, so you're taking a risk. Okay, like a safety precaution something. Yes. The sprinkler system, fire system, the ADA, handicap amenities that you need for the facilities. It takes a lot of work and a lot of capital. Modalnya juga cukup banyak dong. Suami yang support. Syukur ya suaminya Syukur, support iya. habis ya. Iya. Iya, itu kan untuk keluarga juga nanti kan ujung-ujungnya. Oke. Karena saya kan tadinya kerja di hospital, kerja di rumah sakit, jadi enggak 13 jam di rumah sakit, jadi babynya kasihan, enggak, I just want to Spend more time ya. spend time with my babies. Jadi, nice. ya. Nah, Saya lebih milih nggak ada duit, yang penting tinggal di rumah sama babies. Ya. Karena kan it's sangat penting untuk jadi ibu yang baik, anak-anak dididik, apalagi kita kan orang Indonesia, kasih nanti diajarin bahasa Indonesia, terus dikasih makan hati ayam, Atau yang dabu-dabu atau cakalang nanti harus agak besar ya. yang pedas-pedas. Ya udah bisa sekarang makan pedas 2 tahun ya. Kamu masih bisa nggak ngomong bahasa Manado? Boleh sekali. Boleh sekali, jauh-jauh Mas baju. Alam. Halo orang Manado semua, kita bernama Christy. Jangan lupa Mbak Uni, Voice of America Washington di YouTube. Ini podcast sama Mas Alam dan Mas Supri. Yeay. Oke. Terima kasih Christy sudah menceritakan pengalamannya. Kita akhiri podcast kita kali ini. Saya Alam Burhanan. Dan saya Suprano, sampai jumpa lain waktu.